Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Sang Haji. Kali ini saya mendatangkan bintang tamu yang bernama Ustadz Asep Muhammad Sofi, yaitu beliau selaku pembina dari Majelis Al-Alif yang ada di Brebes. Mungkin segmen kali ini saya akan menanyakan beberapa biografi beliau dan juga alasan kenapa adanya Majelis Al-Alif didirikan. Untuk Ustadz Asep, bisa saya tanyakan, sebenarnya Ustadz Asep itu dulu pernah mondok di mana aja dan berapa lama, Ustadz? Ya, alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya Sang Haji. Untuk biografi sendiri sebenarnya lebih santrinya itu ya santri nakal lah, numpang tidur. Dulu pertama pesantren itu alhamdulillah di Serang, Pondok Madarijul Ulum Serang, Banten. Di Banten, di situ karena memang madrasahnya cuma 3 tahun, di situ 3 tahun selesai, terus ada ngaji tambahan tajud, kalau di sana namanya tajud. Jadi tajud itu langsung ngaji ke kiai. Kalau madrasah kan jenjangnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Nah, kebenaran di pondok tersebut sampai kelas 3. Nah, setahun nambah ngaji di tajuk di kiai. Setelah itu lulus, langsung pindah ke Cirebon di pondok pesantren As-Salafiyah Bordelor Plumbon, Cirebon. Pengasuhnya Kiai Hambali, ya Romo Kiai Haji Hambali. Beliau salah satu murid langsung dari Seisan Jampes Kediri. Seisan Jampes itu pengarang kitab ini, Siroj Tolibin, pengarang kitab ini, Bang. Jadi guru saya Kiai Hambali itu langsung ngaji ke beliau. Bisa pas ini, alhamdulillahnya bisa pas banget. Jadi ketemu sangat ilmunya langsung dekat. Dekat. Jadi Seisan, terus guru saya Kiai Hambali, Romo Kiai Hambali, langsung ke kita para santrinya. Nah, di situ alhamdulillah bahasanya kalau bahasa anak pesantren nembak lah ya. Nembak. Jadi masuk nggak dari kelas 1 lagi, dari kelas 1, 2, 3, kalau begitu lama entar nikahnya. Ntar lama gitu ya. Jadi berarti bahasanya langsung kelas atas ya? Langsung kelas 4 waktu itu. Jadi kelas 4 langsung ke Alpiyah. Enggak, pertama kelas 3 setengah tahun atau 3 bulan di kelas 3. Terus langsung Alpiyah. Langsung Alpiyah 4, 5, 6. Jadi kan sampai kelas 6 kalau di situ. Sampai kelas 6 selesai Alpiyah, di wisuda dan sebagainya. Nah, wisuda di pesantren itu lumayan, standar kelulusannya itu lumayan berat loh. Jadi lumayan beratnya, yang pertama syaratnya itu harus hafal Alpiyah 1000 nadom, 1000 bait. 1000 bait, lumayan dong. 1000 nadom. Terus yang kedua harus baca kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in harus benar-benar dibolak-balik. Nah, yang ketiga ini yang aneh, heran, Bang. Saya juga heran, ini yang ketiga harus buat skripsi. Kayak anak kuliah berarti. Kayak persis. Pada waktu itu kita santri itu disuruh bikin skripsi yang buku panduannya cuma buku saku segini. Bingung. Pokoknya harus jadi, kata Gus. Gusnya, anaknya, yang pembimbing itu anaknya. Alhamdulillah bikin skripsi lancar juga, lulus dengan predikat terbaik pada waktu itu. Alhamdulillah gayanya loh. Padahal santri nakal ya. Kalau boleh tahu, itu judul skripsinya yang Ustadz ambil pas waktu di pondok itu judul apa? Judulnya pas waktu itu tentang sholat Jumat sih. Sholat Jumat. Padahal kata pembimbing sendiri, kok bisa ngambilnya itu sholat Jumat. Padahal sholat Jumat itu mengkerucut gitu kan. Keterangannya hanya ke Jumat itu. Nah, saya meyakinkan beliau, insya Allah bisa. Dari penggalian beberapa kitab, waktu itu saya cuma pengambilan kitabnya itu cuma 31 kitab. Cuman ya? Iya, cuma 31 kitab. Cumannya 30. Gimana kalau kita kayak cumannya 2, 1. Jadi kalau kata saya cumannya 30. Kalau waktu itu masih alhamdulillahnya masih seneng banget baca kitab. Bisa dikatakan kutu kitab lah. Bukan kutu buku ya, kutu kitab kalau santri. Mungkin kalau santri kutu kitab gitu. Nah, setelah di situ selesai, lulus, terus suruh ngajar dulu kan, abdi di situ. Kalau santri biasa kan ya, biasanya kan suruh ngaji kan, setelah lulus ngaji dulu. Nah, di situ yang bikin kaget itu
disuruh ngajar di madrasah, tapi pelajaran yang disodorin itu pelajaran yang mengerikan semua menurut santri loh. Jumiyah, Imriti, Alfiyah. Jadi suruh ngajar ketiga pan ilmu nahu semua. Ilmu nahu semua sampai atas gitu. dari bawah sampai atas suruh ngajar. Kata Pak Kiainya, kata anaknya sih yang sekarang karena Romo yang Bali sudah wafat, beliau sudah tidak ada, diganti oleh anak. Beliau dulu ngomong, pokoknya ilmu nahu, pelajaran nahu di pondok ini saya serahkan ke Asep, saya percayakan ke Asep. Akhirnya mau tidak mau, karena guru kan memang harus lah ya, mutlak ditaatin gitu ya. Coba jalanin, alhamdulillah lancar juga. Setelah udah ngabi di situ selesai, lanjut lagi ke pondok Buntet pesantren. Namanya kan di Buntet itu pondoknya banyak, namanya Pondok Darul Hijroh, Pondok Pesantren Darul Hijroh Buntet Cirebon. Di situ ngabdi bahasanya. Ngabdi kalau bahasa santri kita itu tabarukan. Tabarukan. Dari sanad-sanad ilmu. Ya, dari sanad ilmu doang. Terus nyari keberkahan gurunya gitu kan. Enggak belajar sih karena memang kita bantuin masak, ngepel rumah guru, ya bener-bener ngabdi lah ya. Kayak nyuci mobil. Nyuci mobil. Kalau santri-santri jauh begitu. Banyak kan. Saya nyuci mobil, nyuci itu motornya yang enggak dicuci itu anaknya kan. Ya. Kan bahaya ini. Bahaya. Oh itu bahaya, jangan. Bahaya. Nah setelah selesai di pondok itu ngabdi cuma setahun pada waktu itu. Terus lanjut terakhir itu 2017 berarti ya. Ane ngajar di Jakarta itu. Ngajar di pondok ya, di pondok Bang Haji dulu di Taul Ulum. Di daerah Cipete ya. Ya, di daerah Jakarta Selatan ya, di belakang Pondok Indah Mall. Di situ ngajar 2 tahun dari 2017 sampai 18. Nah, udah selesai di situ ngajar di pondok itu, memang alhamdulillah dapat pengalaman banyak ya, dari situ banyak ilmu banyak tentang ya bagaimana caranya sistem pengajaran bagaimana gitu kan. Inilah pokoknya luar biasa lah, alhamdulillah banyak pelajaran. Itu yang Ustaz rasain apa Ustaz? Kan Ustaz biasa mondok di Jawa gitu kan, di Jawa, di Cirebon, di Banten, sama di Jakarta itu yang bikin beda. Kira-kira ada nggak Ustaz? Yang condong lah menurut Ustaz beda banget. Yang paling beda banget sih, kalau menurut Anda ini saat di Jakarta itu kayak kuda liar. Bahasanya kuda liar. Iya kalau ngomong kasarnya, kalau santri di Jawa itu jinak-jinak, gampang nurut, gampang taat gitu kan. Akhlaknya bagus lah. Nah kalau di Jakarta serunya ini, menurut Anda seru ya? Tantangan. Buat seorang pengajar itu tantangan. Ketika anaknya itu pada bandel, pada nakal, itu tantangan. Malah Anda tertariknya itu loh. Jadi lebih ke kuda bindal lah ya. Kuda biar. Biar. Jadi ya di situ alhamdulillah dapat pengalaman banyak sama teman-teman banyak juga dari santri-santrinya yang sekarang alhamdulillah alumni juga masih pada itu masih pada komunikasi nggak putus. Terus setelah itu baru pulang ke rumah, natap di rumah. Berarti 2018 akhir, 19 lah ya. 2019 awal baru netep di rumah di desa Duku Badang ini. Nah itu Ustaz selama kan Ustaz udah mondok lah dari Banten terus ke Bode, Cirebon, terus ngabdi kan Ustaz sempat ngabdi di Buntet, terus ngajar di Jakarta. Nah setelah Ustaz ngajar di Jakarta itu kan pasti kalau pulang biasanya kalau santri aduh bingung mau jadi apa ya kan, masa ya cuma jadi kayak ceramah-ceramah kan nggak mungkin, kayak banyak pekerjaan. Nah Ustaz itu aktivitas di rumah itu kayak ngelakuin apa gitu kan? Ada ya benar, karena ketakutan semuanya ya, mungkin bukan hanya kalangan santri, semuanya itu yang menjadi momok yang sangat menakutkan ini pasti setelah saya mesantren selesai ini mau kerja apa gitu kan, mau kerja apa dan sebagainya. Nah alhamdulillahnya pada waktu itu setelah kan di Jakarta kan memang sistem itunya ada bisaro ya katakan ya, sudah pasti ngajar tapi dapat bisaro gitu, dapat bayaran gitu kan. Nah, dan pantas itu untuk UMR Brebes juga lewat. Iya punten. Memang bayarannya bisaronya gede kalau di Jakarta. Nah pulang ke rumah kan harusnya bingung dong. Iya. Saya mau kerja apa? Skill pekerjaan tukang ini nggak bisa, ini nggak bisa gitu kan. Harusnya bingung, dan alhamdulillahnya pada waktu itu nggak punya kebingungan. Saya ingat di kitab Sirotolibin karangan Seisan Jampes, beliau mengutip
suatu kisah dari Syekh Abu Yazid Al-Bustami, wali besar itu, wali besar. Syekh Abu Yazid Al-Bustami ini suatu ketika ditanya, wahai Syekh, engkau ibadah terus, engkau mendekatkan diri ke Allah terus, lalu engkau makannya dari mana? Kata yang nanya. Dijawab oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Kata beliau, anjing saja, anjing ya bahasanya, kalbu, anjing saja diberikan makan oleh Allah. Masa Abu Yazid Al-Bustami tidak? Gitu lah. Iya benar. Berarti keyakinannya dari situ, oh, insya Allah pasti Allah memberikan jalan. Dan rezeki lah. kalau Bang Haji nanya, setelah di Jakarta saya ngapain, kerjaannya apa, saya nganggur. Iya, soalnya kan biasanya kayak orang-orang yang biasa megang uang gede, apalagi kan setahu saya saat pas saya mau ke Jakarta kan guru-guru semua makan dikasih ya kan. Jadi nggak mikirin semuanya, dia udah gaji bersih ibaratnya. Bersih, ya benar. Untuk aslinya kan harusnya bingung saya. Harusnya bingung. Makanya saya nanya penasaran. Ya, bingung. Dan saya juga alhamdulillah enggak ngalamin kebingungan itu gitu, alhamdulillahnya. Dan ini perlu Bang Haji tahu ya, mungkin teman-teman juga tahu, saya dikira itu nganggur gitu kan, nganggur padahal punya kerjaan. Ya ngomong bisa dibilang seperti inilah kalau di captionnya anak muda kayak Bang Haji, tidak mempunyai pekerjaan tetap tapi mempunyai penghasilan. Ya, tidak mempunyai penghasilan tetap tapi tetap berpenghasilan, seperti itu loh. Anak-anak muda sekarang kan biasanya iya, pada kayak memandang kerjaannya, tapi kan kita nggak tahu dia punya usaha apa. Biasanya kan dilihatnya dari pekerjaan sih. Apalagi Jakarta, lingkungan anak mudanya ya begitulah, saat tahu ya daripada Jakarta. Nah ini kan saya lagi di majelis nih. Alasannya Ustadz ini buka majelis nih kan ada namanya majelis Al-Alif. Kenapa Ustadz punya berpikiran tuh membuka majelis, dan kenapa dinamakannya majelis Al-Alif? Itu yang mungkin aku penasaran. Jadi gini Pak, di awal-awal di adanya majelis ini aslinya bukan terlahir dari niat saya pengen buka majelis, bukan. Lebih mengalir, mungkin mengalir takdir Allah yang harus kita mengadakan majelis ini. Jadi ceritanya setelah saya pulang dari Jakarta, terus saya sowan ke Ibu Nyai di Buntet. Ibu Nyai yang Buntet, yang di Buntet itu ya. Saya sowan ke beliau, kata Ibu Nyai, udah saya jangan bingung-bingung, ziarah aja ziarah. Berapa makam Bu Nyai, berapa hari, berapa bulan, saya kan nanya dong. Biasa kan kalau santri ya kan, biasanya kan gitu kan, nanya detail. Nanya detail kan. Ibu Nyai, enggak, kaunya ziarah sebanyak-banyaknya, kapanpun selagi ada kesempatan ziarah. Nah ya tuh, saya jadi kayak ayah wiridan, setiap hari harus ziarah. Kadang sehari itu 3 makam, 2 makam gitu kan. Sampai keliling Jawa Tengah, Jawa Timur, Wali Songo itu dikelilingin semua, sampai Banten, Jakarta. Wali-walinya itu diziarahin semuanya. Iya, wali yang besar ya, tidak semuanya. Kalau Jakarta kan banyak banget itu. Yang terkenal-kenal aja gitu. Kita diziarahin semuanya dan mengalir gitu ziarah terus sampai ziarah ini kayak benar-benar nyandu. Menurut orang yang kayak ngerokok terus pencandu itu benar-benar nyandunya Bang, rasa nyandunya aneh. Kalau enggak ziarah 1 hari aja merasa sakau. Gimana sih orang sakau? Kayak orang kekurangan asupan. Iya, kayak ada yang kurang apa gitu ya. Asli seriusan ya bener. Ketika enggak ziarah itu rasain seperti itu loh, kayak hidup ini kan hampa banget gitu ya. Hampa banget. Nah, itu ziarah saya 1 orang, ada sendirian, kadang bawa teman 1 orang, ada teman juga kan yang teman tangga kecamatan. Kalau di sini lumayan jauh lah, 1,5 jaman lah dari sini. Itu bukan tangga kecamatan saya. Itu kayak tetangga kota. Ya kalau di Brebes lumayan ya, 1,5 jam lah ya nyampe. Nah pas itu banyak yang ingin ikut ziarah, banyak yang pengen ikut ziarah. Katanya ziarah itu apa sih? Ziarah itu apa sih? Kebanyakan masyarakat ini sendiri kan ketika ziarah itu kan banyak yang disalahartikan. Disangkanya kita meminta ke walinya, ke makamnya, atau kita minta jimat lah, sesuatu apalah. Nomor togel lah, banyak-banyak kan. Orang pada nanya kan, anak-anak muda pada nanya, ziarah itu maksudnya apa sih? Ziarah ini saya berziarah ini bentuk tawasul kan. Karena sesuai dengan konteks hadis Nabi, yaitu untuk zikrul maut, mengingat kematian. Ini loh, nanti loh kita akan seperti ini. Ini wali yang diziarahi, pantas karena amalnya beliau banyak, diziarahi setiap hari, pantas. Lah kita
ada nggak amalnya gitu kan? Iya, benar. Kalau kita meninggal, ada nggak yang ziarah kita? Kalau wali kan Kalau wali kan setiap hari bang, Setiap hari banyak. setiap hari banyak terus itu. kayak ibaratnya kayak kayak makam Gus Dur deh. Hmm. Yang setiap hari udah gak kehitung Iya, udah. orang yang datang. Waktu itu corona ke makam beliau ditutup Iya, sebenarnya. masih ada jam-jaman ya. Tapi alhamdulillah sih pernah ke makam Gus Dur ya paling 5 kali lah, baru 5 kali lah. Barunya 5 kali. Gimana kita yang belum pernah? Gimana barunya 5 kali? Nah terus banyak yang pengen ikut ziarah, akhirnya ayo siapapun, kapanpun, dimanapun, selagi ada waktu, selagi kita masih mempunyai waktu gitu kan, masih umur, ayo sebelum kita ziarah, ayo kita ziarah gitu kan. Bahasanya ke anak-anak muda tuh, itu banyak loh yang ikut ziarah. Dan yang ikut ziarah itu yang anehnya bukan dari kalangan santri. Malah dari kayak menurut orang-orang pandangan santri, ya orang-orang biasa lah, orang-orang yang awam, Bahkan bukan, pondok. mending kalau dikatakan orang awam, ini mohon maaf bahasanya, ini lebih ke pemuda tersesat lah ya. Oh, kayak Iya orang yang Habib Jafar lah, iya, orang tersesat. bener. Orang yang mabuk, judi, ada yang narkoba juga dan lain sebagainya. Kemaksiatannya udah luar biasa lah gitu. Udah luar biasa. Kalau ayo ikut. Itu yang mengampuni dosa itu bukan saya. Saya tidak mempunyai hak sama sekali gitu kan. Yang punya hak untuk pengampunan dosa itu Allah. Tinggal kita minta bareng-bareng ke Allah. Nah, di situ anak muda itu pada tertarik. Oh, saya anak nakal kok masih diterima gitu kan. Diterima sama Asep. Akhirnya banyak yang ikut tuh. Kita berjalan rombongan tuh ziarah keliling-keliling Brebes, Cirebon, Tegal, yang dekat-dekat ini ya. Nah, terus Semarang itu seminggu sekali, bolak-balik Jawa Tengah itu, ziarah Wali 5 kalau dari sini. Itu banyak yang tertarik tuh. Akhirnya ada anak yang letup. Kang, panggilnya Kang, ada yang emas, macam-macam ini. Kalau panggilan bebas lah, terserah ya. Terus, Kang, daripada kita kumpulnya di situ, itu kan dulu kumpulnya itu bang di kamar ada bang. Oh, di kamar yang dalam. Di kamar dalam. Jadi kalau anak-anak pada mau kumpul itu pada masuk ke rumah, ya nemu ibu, abah, terus ada aneh juga gitu kan. Nah, anak-anak mungkin nggak enak, jadi ngomong, Kang, kayaknya kalau bikin majlis, buat tempat ngaji kayaknya enak deh. Iya sih, lebih kayak takut mengganggu orang-orang rumah. Iya, ya. jadi adanya majelis ini memang benar-benar bukan karena niat dari awal gitu kan. Memang Memang kemauan sendiri. kan? bukan karena memang setelah lulus pesantren saya mau buat majelis ya, nggak ada pikiran seperti itu. Malah lebih mengalir ke takdir Allah. Anak-anak ngomong seperti itu saya nggak nanggepin serius. Saya cuma ngomong jawab kalau Allah mengizinkan, kalau Allah meridhoi, nanti juga bisa kita buat majelis bareng-bareng. Gampang patungan udah. Saya nggak pengen ngerepotin anak-anak gitu. Anak-anak. Kalau pengennya ya dari saya gitu. Jangan sampai ke anak-anak. Nah, setelah anak-anak ngomong kayak gitu bang, ini ngomong kayak gitu, itu ngomong malam, paginya ada orang yang ngechat WhatsApp. Dan saya mau punya tempat bajaringan bahasanya. Oh, Bajaringan ini, yang pertama ini yang pertama. Saya punya tapi nggak dipakai. Mau nggak kalau dijadiin majlis? Loh kok pas gitu kan? Bisa pas banget, baru Bisa pas semalam banget, baru semalam. goyonan sebenarnya. Iya pak. Anda juga nanggepinnya gak serius. Anda jawabnya kayak gitu. Ya kalau Allah mengizinin, ya monggo gitu kan. Gas. Paginya langsung ada yang nawarin ini dong bajaringan. Akhirnya di anak-anak kumpulan lagi, ya udah kan gas, ya gas. Akhirnya alhamdulillah jadi majelis yang satu. Satu lokal doang, satu lokal. Masih ruang itu sempit aja. Sempit itu cuman cukup kira-kira 15 orangan lah ya. Kayaknya 20 kalau itu bener-bener sempit banget. Iya, kayaknya nggak cukup kan 15. 15 cukup. Ini paling 7 orang doang. 15 cukup bang. Kalau ngaji itu sampai 15 orang ya. Ngajinya sampai kayak gini. Sampai Duduknya kayak gini. Bener-bener pepet semua ya. Mepet-mepet. Nggak bisa sila, bener-bener sila berarti. Nah itu awal mula adanya majelis ini. Nah terus kalau asal muasal nama Al-Alif, Nah, filosofinya tuh Mas. Biasanya kan setiap nama punya filosofi Iya tersendiri dong. lah. Harus Yang dong. keren biasanya. harus. Jadi kan karena ulama-ulama kan nama itu adalah sebuah doa gitu. Sebuah doa. Jadi Anda pengen nyari nama buat majelis ini nggak sembarangan. Yang pertama gitu, karena memang kita ya bahasanya, karena majelis ini bukan punya saya, punya anak-anak. Kita nggak mau nggak ada persiapan untuk bikin majelis ini, jadi namanya nggak ada.
pertama dibuat namanya nggak ada. Karena kita anak-anak pada sering ziarah, jadi namanya Sarkum. Sarkum itu saya tahu namanya. Sarjana kuburan. Sarjana kuburan. Iya, karena saking nggak ada persiapannya bikin majelis seperti ini gitu kan. Kita namain Sarkum. Kayak cuma nama Sarjana kuburan. Iya, sementara Sarkum. Terus udah tuh nama Sarkum. Berjalan berapa bulan, 2 bulanan aja, 2 bulan jalan loh. Kok nggak enak nama Sarkum gitu kan. Nggak enak. Akhirnya diganti. Sinnya itu kan alambangnya sin waktu itu. Iya, awal-awal huruf sin. Iya, ada sin. Hurufnya itu ngomong Sarkum kan, sarjana kuburan. Ya udah nurut aja, ya udah terserah anak-anak gitu kan. Orang ini majelis bareng-bareng kok gitu kan. Jadi udah sin kok nggak enak namanya Sarkum, sarjana kuburan gitu kan. Emang kita kuburan ya. Terus diganti anak-anaknya tuh, gimana kalau santri kejawen? Santri kejawen, iya tuh. Dibikin santri kejawen. Ternyata benar. Di nama Sarkum, perkembangan majelisnya ini enggak pesat. Enggak pesat dalam arti kayak kegiatannya belum terkonsep gitu kan. Konsep sama sekali. Sama sekali. Terus nama sarjana kuburan juga enggak beres jauh gitu. Jadi dalam arti nama benar-benar mempengaruhi. Mempengaruhi sebagai doa berarti. Iya, sebagai doa. Makanya aneh sowan-sowan ke kiai ngasih nama panjang-panjang kan. Nama ini jam iyo apa gitu. Kalau dikasih nama Ahmad aja depannya, dan nama orang itu kan. Takutnya panjang-panjang banget majelisnya. Akhirnya ketemu Habib Hasanain bin Abu Bakar bin Yahya, salah satu Cirebon. Beliau merekomendasikan namanya Al-Alif. Al-Alif ini dari segi hurufnya, zahiriyahnya, bentuk hurufnya itu tegak, melambangkan istiqomah. Adapun makna batiniyah, yaitu alif itu maknanya ulfah, kasih sayang. Jadi pengen menjadi benar-benar majlis yang tetap terus istiqomah kebaikannya, istiqomah kemanfaatannya gitu. Dan sesuai dengan namanya ulfah, alif ulfah itu maknanya kasih sayang. Siapapun orangnya yang datang ke sini, bagaimanapun orangnya, kita terima. Kita terima. Berarti kayak nggak pilih kasih lah, satu harus yang baik-baik doang, enggak. Justru kita loh, prinsip kita moto kita pengennya, tujuannya memang dari awal pun pengen dakwanya ke anak-anak yang nakal. Ini ada yang itu bang, kelewat nih. Jadi setelah aneh di rumah, abah ngomong, abah orang tua aneh, abah ngomong, mau nggak khutbah di masjid. Kan kebenaran rumah di dekat masjid kan. Di samping ini rumah, sampingnya ini madrasah ini bang. Yang ini madrasah ini. Mau nggak kalau khutbah di masjid, terus ngajar di madrasah, gitu kan? Bah, mohon maaf, bukannya saya nolak keinginan orang tua, ini kan. Saya juga pengen ke orang tua, ya dengan sesopan mungkin lah, nolaknya sesama mungkin. Kalau untuk masalah khutbah masih banyak yang khutbah gitu. Setiap minggunya itu jadwalnya orangnya beda-beda di masjid. Masih banyak ustadz, terus madrasah yang ngajar juga alhamdulillah masih banyak gitu kan, ustadz. Nah, kalau kita dakwahnya ke masjid, ke madrasah semua, yang mau megang anak-anak yang nakal siapa bah? Iya sih benar. Iya kan? Soalnya sebagian ustadz mohon maaf, kayak enggak pengen pusing. Iya, mau anak-anak yang bandel. Mau anak yang bandel-bandel ya udah, sana bandel-bandel aja gitu kan. Kalau aneh pengennya bang pribadi, pengennya anak-anak yang nakal itu ayo kita mencari, kita bareng-bareng gitu ya, kita bener bareng-bareng, karena memang di majelis ini nggak ada orang yang pintar, nggak ada orang yang benar, yang ada orang yang pengen pintar dan orang yang pengen benar, gitu kan ya. Makanya sama-sama belajar polanya. Makanya di majelis ini nggak ada ketua, sekretaris, bendahara, struktur organisasi tidak ada struktur sama sekali, peraturan tertulis nggak ada. Santri dilarang seperti ini, anak majelis dilarang seperti ini, dilarang seperti itu, nggak ada sama sekali. Yang awal mau majelis mau cuma main game, silakan. Mau main game silakan. Saya fasilitasi, kami fasilitasi kopi, dikasih makan, jamuran, gitu kan, dikasih gratis. Pokoknya kalau di majelis Al-Alif ini tuh ini teman-teman kayak inilah, kalau kayak nggak usah perlu ketakutan kehabisan kopi, nggak perlu takut kelaparan, pokoknya pasti ada makanan di sini. Dari itu juga makanan bukan dari duit kas, tapi dari uang pribadinya Ustadz Asep tersendiri. Alhamdulillah, karena memang kata-kata hadis
Kanjeng Rasul yang memotivasi aneh itu bang, itu khairun nas anfa ulil nas, gitu ya. Mungkin familiar, hadis ini familiar, banyak yang paham, banyak yang hafal. Manusia yang paling yang paling bagus yaitu yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Banyak yang hafal, banyak yang paham, tapi tidak banyak yang melakukan. Nah, kata-katanya kan bermanfaat. Kalau iya majelis ini mau ke majelis harus pendaftaran, setiap bulan harus bayar ini. Menurut Anda kata-katanya bukan bermanfaat, tapi memanfaatkan. Ini sih Anda pribadi ya. Kalau yang lain ada itu terserah. Karena memang di kitab Ro'il Bayan, tafsir Ahkam itu jelaskan orang yang ngajar ngaji ketika minta bayaran menurut ulama mutakhir ini, Pak. Jadi pendapat saya ada dua. Bagaimana ketika ada orang yang mengajar ngaji, mengajar Al-Quran, terus minta bayaran, menurut ulama salaf itu tidak boleh. Tapi menurut ulama mutakhirin zaman now, zaman sekarang dong, zaman sekarang, yaitu boleh. Malah harus dikasih. Kenapa? Karena punya keluarga, waktunya, tenaganya, pikirannya, gitu kan. Keluarga yang harus dinafkahi juga, makanya harus digaji, harus dikasih bisyarah. Kalau di pondok lah bahasa bisyarah lah bahasanya, bahasa halusnya lah. Nah kalau ada sendiri, alhamdulillah di majelis ini semuanya gratis. Tidak ada pendaftaran, tidak ada uang kas, tidak ada iuran ini itu dan sebagainya. Insya Allah, alhamdulillahnya dari mulai awal sampai sekarang, alhamdulillah gratis. Bahkan sampai kitab, alat tulis, pulpen, itu semuanya gratis semua. Dari awal adanya majelis, kitab yang diaji di sini kan banyak tuh, berapa kitab yang udah khatam, alhamdulillah, itu semuanya gratis. Enggak ada yang boleh beli sendiri. Dari kalau ia punya uang, ya udah buat beli jajan aja gitu. Buat beli sate ya? Buat beli sate. Buat beli rokok aja deh. Banyak yang rokok itu. Iya. Nah, kan saya pernah dengar ya, Zat. Mohon maaf, dulu kan katanya awal-awal berdiri majelis, nggak awal banget lah, pertengahan. Kan karena posisi mungkin di majelis ini posisinya di belakang rumah. Mungkin pernah dengar katanya ada tetangga yang ngira Ustadz ngajari ilmu apalah, ilmu silat apa kayak pelet gitu lah. Itu tanggapan Ustadz kayak gimana itu cara Ustadz buat nanggepin orang-orang yang seperti itu? Iya dulu awal-awal sih luar biasa ya, Masya Allah banget. Waktu awal-awal adanya majelis itu yang mengira Asep pesugihan, Asep ternak tuyul gitu kan. Ada yang pesugihan babi gitu. Terus ada yang nyangka jangan ke majelis itu ilmu hitam, aliran sesat dan lain sebagainya gitu. Itu sebagainya. Nah, aneh enggak, alhamdulillahnya itu legowo, Pak. Legowonya dalam arti mendengar semua itu aneh enggak marah. Loh, bagaimana harus marah gitu kan? Harus marah, itu hak mereka kok. Iya, kadang setiap orang kan punya hak. Iya, mempunyai hak. Kan mulut-mulut mereka. Iya. Terus pemikiran-pemikiran mereka. Ketika ada yang menyangka aneh seperti ini, seperti itu terserah mereka. Mereka mempunyai hak untuk membicarakan saya. Saya punya hak untuk mengabaikan mereka, kan seperti itu. Iya, Iya nggak sih? Jadi jangan diambil pusing. Saya tidak mau tahu, tidak nyari tahu, gak mau tahu. Ini seperti itu sih. Udah. Tuh, kata Kiai Hambali ini pengarang kitab ini itu, guru saya yang di Cirebon itu, Kang, mungkin empun wangsul terus enten sing napa ya, dengki teng jenengan itu betul napa-napa. Niku dianggap mawon jamu. Kalau di bahasa Indonesia kan, kalau ada yang dengki ke kamu nanti ketika pulang di rumah ngadu-ngadu sebagainya, nggak apa-apa, jangan marah, anggap saya jamu. Nanti juga kalau disabari hasilnya akan lebih manis daripada madu. Itu seperti itu. Itu luar biasa. Itu benar-benar terngiang-ngiang sampai sekarang. Nasihat beliau itu benar-benar sampai sekarang saya pegang, alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang jalan malah dari masyarakat sendiri yang tadinya menyangka ilmu hitam, ajaran sesat, terus kayak dukun dan sebagainya gitu kan. Padahal yang di sini yang diaji benar-benar kitab-kitab pesantren, kitab kuning ya. Kitab-kitab kuning. Kita pesantren ada tentang ibadah sehari-hari bagaimana, terus tentang tasawuf, akhlak sehari-hari terhadap sesama kepada Allah itu bagaimana, ada seperti itu. Nah sekarang alhamdulillah udah pada terbuka, sebagian udah terbuka. Yang dengki sih masih ada ya, pasti. Namanya orang sih, namanya orang ada iri hati lah. Ya nggak heran sih, nggak heran dalam arti kayak gitu. Allah saja difitnah loh. Allah saja difitnah mempunyai anak, mempunyai keturunan. Makanya di dalam Al-Quran kan lam yalid walam yulad.
Allah tidak diperanakan dan tidak mempunyai anak. Kanjeng Nabi difitnah. Kanjeng Nabi difitnah. Ini apa? As-sahir ya. Tukang sihir. Muhammad tukang sihir, Muhammad tukang sihir. Jadi dia seperti itu menepuk tangan Kanjeng Nabi. Tukang sihir, tukang sihir. Masa iya? Apalagi Kanjeng Nabi sama Allah saja difitnah, apalagi Asep gitu kan. Iya kan seperti itu. Ya wajar gitu. Sebenarnya selama majlis ini dibangun, faktor penghambatnya ada nggak, Ustaz? Yang maksudnya ya mungkin yang dari Ustadz bikin bingung, ini majlis ke depan mau gimana, apa mau begini aja, terus itu sebenarnya di pikiran Ustadz itu ada nggak faktor penghambatnya? Alhamdulillah sih dari mulai awal adanya majlis sampai sekarang nggak ada kebingungan sama sekali dan nggak ada kendala sama sekali. Jadi majlis ini alhamdulillahnya banyak yang itu juga ya Bang. Ada orang yang pengen nitip rezekinya gitu kan. Kalau lagi bikin majlis ini yang alokasi ketiga ini pengen nyumbang lah ya bahasanya, pengen nitipin ininya, padahal dari pihak majlis ini nggak minta, Nggak pernah meminta sumbangan, nggak minta sumbangan sama sekali ke perorangan, enggak. Terus apalagi ke forum-forum partai-partai, aduh Allah memaafkan, benar-benar enggak. Itu orangnya sendiri dengan kesadaran, mungkin lihat status di WA, iya, status di Facebook, ini pada ngaji, pada terbuka sendiri, pengen ngasih gitu kan. Malah ditolak loh, enggak usah, ini enggak, saya pengen ngasih, pahalanya bagi-bagi lah, jangan kamu aja ya. Malah seperti itu kan. Pengen punya pahala, maksudnya ya kalau biasa anak santri inilah pahala jariah. Iya. Pengen pahalanya ngalir aja. Saya waktu awal bikin majlis itu, sebelum bikin majlis malah, ibu itu pernah ngomong, ibu saya pernah ngomong kayak gini, kamu kan santri, kok mainnya sama anak-anak yang nakal, anak-anak yang mabuk gitu kan. Karena ibu kan memang basicnya bukan pesantren ya. Kalau abah iya pernah pesantren, ya pernah pesantren ya, bahasanya pernah, karena memang udah lama sih, cuma 11 tahun lah ya. 11 tahun gak lama. 11 tahun. Gimana kita yang baru 5 tahun, 6 tahun itu dibilang lama. Ibu pernah ngomong seperti ini. Jadi, kenapa sih kamu mainnya anak santri kok sama anak-anak yang nakal, anak-anak yang mabuk? Bahkan ada yang ke rumah itu karena memang habis bangun tidur ya, matanya merah, terus ininya merah, rambutnya merah. Dia nggak, ibu habis mabuk. Padahal bangun tidur. Anda jawab dengan sesantun mungkin, sesopan mungkin, nah, karena ibu ya takut menyinggung ya, Bu. Mohon maaf, kalau seumpama saya main sama santri lagi, pahalanya sedikit. Loh, kok gitu sih? Kan bener santri sama santri. Iya. Nah sedikit Bu, santri kan sudah ngaji di pondoknya, udah ngerti yang mana yang gak baik. Iya dong, udah ngerti mana yang salah, mana yang benar, udah ngerti dong. Saya paling sedikit, tapi kalau saya main dengan orang-orang yang seperti itu, akan lebih enak masuk ngajarin. Ini loh yang saya pengen, bukan saya yang ketarik, tapi saya pengen narik orang-orang itu. Alhamdulillah sekarang majelis sendiri sudah 100 lebih Bang. Cuman karena memang anak-anak muda sebagian yang domisilinya kerja di sini, alhamdulillah masih rutin masih ngaji. Terus yang kayaknya biasanya ngerantau tak suruh kerja, karena memang harus kerja. Karena kerja kan gak urusan buat mencari. Iya dong. Nah itu maksudnya yang difokuskan di majlis ini apa dari pembelajaran, apa dari kayak istighosa, itu setiap kapan aja, dan dalam seminggu itu ada kegiatan apa aja yang paling penting? Yang paling penting ngaji ya, ngaji. Jadi Majelis Al-Alif ini alhamdulillah enggak kenal libur. Kayak kemarin ini ya, Bang Haji ngerasain juga di sini kemarin hujan bulan puasa ini, ngaji pasaran itu luar biasa. Hujan mati lampu. Jadi ngaji itu kita kayak zaman dulu lagi ya, Bang. Kayak zaman-zaman iya udah pakai lilin gitu kan. Tapi sekarang untungnya ada plus HP. Ya ada plus HP. Nah itu udah kayak zaman dulu lagi, memang enggak mengenal libur. Harus yang penting kita ngejar istiqomah. Ya kan katanya khairul amal dawamu hawain pola. Sebaik-baiknya amal itu yang istiqomah, walaupun itu sedikit. Nah untuk kegiatan di masjid sendiri, malam Senin, Selasa itu ngaji kitab fikih. Terus malam Rabu, malam Kamis ngaji kitab tasawuf. Malam Jumatnya itu istighosah. Kita istighosah bersama, mendoakan orang-orang tua kita yang masih ada, yang sudah tidak ada, mendoakan diri kita juga, mendoakan sesama. Itu forum istighosah itu benar-benar alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. Nah itu sih Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti full. Malam Sabtu, Minggu itu sengaja diliburkan.
Itu tujuannya aslinya libur itu biar anak-anak masjidnya di rekreasi ya. Iya, biar Biar nggak pusing ngaji terus. Masih terus kan kita pusing loh, kayak panas gitu. harus butuh biasa kayak kalau anak muda apa ya biasanya kayak healing lah, healing. Iya. Kalau anak muda Biar lebih fresh lah ya pikirannya fresh. gitu. Nah, malam minggu ini kadang-kadang aneh giring anak-anak majlis ini ke kafe. Jadi ngajinya ini langsung ke kafe. Kalau di majlis kita ngaji bener-bener bisa fokus, bener-bener bisa menghadirkan Allah. Coba di kafe yang ada nyanyiannya, yang ceweknya cakep-cakep gitu kan, bisa fokus enggak gitu kan. Ya alhamdulillah sih berjalan itu ngaji di kafe. Terus ya suatu ketika lagi ya main PS. Saya nyewa PS, dibawa ke rumah temen karena ada anak majlisnya rumahnya di situ siap. Jadi sambil bakar-bakaran juga kayak gitu, buat kayak gitu sih lebih seperti itu. Maksudnya biar nggak jenuh lah ya, nggak jenuh biar nggak terlalu ngaji-ngaji terus tapi ada selingannya lah Iya. buat refresh pikirannya sendiri. Nah, mungkin ada yang janggal ya dari majlis awal, dan masih ngajinya kok hiki tasawuf. Sekelas majlis awal kok tasawuf. Udah tinggi lah kalau Iya. buat para santri, Kalau para sampai tasawuf. tinggi gitu ya. Nah, saya mengambil kata-kata Syaikhul Jampas sendiri di kitab Siratul Ibn. Katanya, kata beliau, jika ilmu fikih yang notabene itu ilmu dohir, hukum belajarnya itu ujubul ain. Bahasanya ini di sini ujubul ain. Jika ilmu fikih sebagai ilmu dohir untuk ibadah kita wajib ain, maka ilmu tasawuf sebagai ilmu batin itu wajib ain. Biar imbang dong. Gitu kan? Makanya ilmu yang wajib dipelajari sendiri itu ada 3. Yang paling esensial ada 3. Yang pertama tauhid. Bagaimana cara kita mengenal Allah, gitu kan? Ketauhidan kita. Terus yang kedua itu fikih untuk mengatur ibadah kita. Nah yang ketiga ini tasawuf. Tasawuf ini untuk kita lebih beradab kepada sesama, akhlak kita pada sesama, akhlak kita pada Allah. Tasawuf itu apa sih? Ya untuk membersihkan hati lah ya. Makanya sangat relevan aslinya untuk di kehidupan masyarakat. Ngaji tasawuf itu sangat relevan karena memang sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Oh iya ya, ternyata saya berbuat dosa seperti ini. Oh iya ya, saya harus tobat seperti ini. Oh iya ya, ketika ini Allah seperti ini gitu kan. Jadi anak-anak itu benar-benar lebih ngena gitu. Biasanya kan anak udah cerita abis ngaji, iya Ustaz kok abis ngaji ini langsung di kontan. Iya, banyak kehidupan biasanya kan. Yang aku rasain di sini tuh begini anak-anak. Langsung di kontan ya Ustaz. Mana habis tentang gini masalah cobaan rezeki kok langsung pindah begini. Yang anehnya tuh kerennya di situ. Ya alhamdulillah sih lebih kayak gitu ya. Maksudnya anak-anak masjid ini sebagian besar alhamdulillah udah 80% anak itu yang benar-benar udah sadar diri. Sadar diri dalam arti, oh iya saya ini pendosa, saya ini itu menyesali akan dosanya dan sebagainya. Lebih sadar, oh saya harus diperbaiki ini, emosi saya harus saya mempunyai sifat sombong. Jadi bisa ngoreksi dirinya sendiri. Itu luar biasa. Sekelas pemula ya anak baru itulah, baru Islam lah ya. Tadinya kalau nggak salib sih ya, Islamnya cuma KTP. Kalau yang kerennya begitu, bahasanya. Ya mungkin itu aja sih ya bikin saya penasaran kenapa Majelis Al Alif yang kecil ini bisa mengumpulkan lah, ibaratnya keren lah bisa mengumpulkan anak-anak yang tadinya mabok, apa yang sudah judi kan menurut nggak semua ustadz di pondok bisa lah buat nanganin itu. Bagi saya pernah mondok di Jakarta dan sekarang posisi saya juga lagi inilah jenjang kuliah di Tebuireng, alhamdulillah. Terus juga pernah mondok di Bacungguang, makanya saya bisa bedain lah gimana rasanya pembelajaran di Jakarta dan juga di Jawa Timur. Memang ya berbanding kebalik lah, 70-30% enakan di Jawa Timur. Tapi seringnya kayak gitu Bang, kalau bisa dekat dengan Allah di perkotaan itu lebih hebat. Kenapa godaannya lebih ada? Nah, alhamdulillahnya ini lagi Majelis Al Alif sekecil ini. Nggak apa-apa, saya sering ngomong ke anak-anak majelis, nggak apa-apa kecil tempatnya, tapi harus besar barokahnya, harus besar berkahnya kan gitu kan, besar berkahnya. Makanya anak-anak bingung kayak mengaji sendiri di majelis ini beberapa hari, beberapa minggu bahkan. Itu bingung loh, kok kopi nggak habis-habis. Kan? Nah, semoga itu adalah perwujudan dari keterangan barokah. Karena barokah sendiri di satu sisi mempunyai arti barokah yubariku birkatan, seperti air sumur yang terus mengalir ngetuk terus.
gitu kan. nggak ada bisa-bisa ibaratnya. Ya alhamdulillah juga ini majelis ini udah punya cabang majelis, sama di sana juga cabangnya juga sama, anak-anak kayak gitu semua. Anak-anak isinya ya sama, tetap anak-anak yang begitu begitu anak-anak begitu. Bukan anak-anak yang Cabangnya di Cirebon 1, terus di Jakarta 2, alhamdulillah. Insya Allah next time kita buka cabang lagi di Pandeglang Banten. Oh, Pandeglang Banten sama di Tegal. Insya Allah. Jadi di Jakarta 2, Cirebon 1, Tegal 1, sama di Pandeglang Banten. Insya Allah. Minta doanya untuk semuanya. Ya. Nah mungkin itu aja sih Dad, yang pengen saya tanyain. Karena memang bener-bener banyak sih teman-teman saya, sampai alumni pondok yang di PPP Faluluk, kok bisa betah banget sih lu di sana. Emang apa aja yang diajarin? Kata anak-anak lah, biasa bisa deket banget sama Ustadz Asep. Apalagi cara ngobrol saya mau Ustadz kan ya begitulah, anak-anak pada kaget, yang biasa di pondok pada takut mungkin kan. Dulu kan kalau boleh tahu, kalau kalian mau tahu Ustadz Asep basicnya dulu pas ngajar, berarti Ustadz pas ngajar saya 2 MTS, 2 MTS atau 3 MTS gitu. Kelas 2 kayaknya. Itu dulu tuh terkenal galak, tapi di ini Ustadz jadi idola santri putri dulu ceritanya. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang ya. Sekarang. Tapi sekarang kan udah punya istri. Oh iya. Harus tobat kayaknya. Mumpung istrinya nggak ada. Kayaknya sih dulu begitu terkenal galak, tapi semenjak keluar dari pondok ternyata Ustadz Asep seenggaknya kata Ustadz Asep kita bisa menempatkan lah tempatnya Ustadz Asep lagi ngajar, ya menghormati beliau lah sebagai pengajar. Tapi kalau kata Ustadz Asep kalau lagi musim begini ya santai sebagai teman. Memang santri itu harus seperti fi'il madhi menurut saya. Santri itu, kita itu harus seperti fi'il madhi. Maksudnya apa? Fi'il madhi itu maftuhun akhiri abadan, katanya di Jirmi ya. Harus dibaca fathah akhirnya selamanya. Sekali santri tetap santri. Kita tanamkan kesantrian kita di sini. Tapi ketika fi'il madhi itu bertemu dengan domir rofa mutaharik, dorob tak, dorob ti, dorob cuma gitu kan, berubah jadi sukun. Maksudnya apa? Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang lebih menyesuaikan lah, bisa berubah. Yang tadinya maftuhun akhiri abadan santri, tapi ketemu orang-orang yang seperti ini harus lebih bisa merangkul gitu. Terus ketika ketemu dengan domir wau jama, dorobu kan dibaca doma. Padahal di situ awalnya bilang maftuhun akhiri abadan, gitu kan? Sekali santri tetap santri, dibaca fathah, santrinya selamanya. Tapi ketika di suatu kondisi yang kita memerlukan, tapi tetap kita harus jangan sampai ketarik sama mereka. Kita malah yang harus menarik mereka, gitu kan? Banyak santri yang tenggelam, niat hati pengen menolong, dia yang malah ikut tenggelam. Kan Ustadz juga mungkin terkenal ya dengan bikin anak-anak majelis pada keren nih Ustadz Asep bikin caption screenshot itu. Ustadz bisa dapat kata-kata yang keren gitu sebenarnya terinspirasi dari siapa, atau sering buka kitab, apa mempelajari ilmu-ilmunya ada atau gimana? Memang ada ilmunya sih, ada ilmunya. Jadi di kita itu kan di syariat itu kan ada ilmu mantik balaghah gitu. Mantik balaghah. Kalau ilmu mantik itu untuk mendefinisikan sesuatu, ilmu balaghahnya untuk mempercantik kalam. Makanya standar Al-Quran itu kok luar biasa bahasanya, itu penuh mantik balaghah. Bahkan kan semua ilmu yang ada itu kan sumbernya dari Al-Quran. Adanya ilmu nahwu dari Al-Quran. Loh, seolah-olah Al-Quran itu ada harokatnya, yang harokatin itu ilmu nahwu, ya kan? Padahal ilmu nahwunya itu sendiri dari Al-Quran. Semua ilmu dari Al-Quran itu. Memang kayak gitu ada ilmunya, namanya mantik balaghah. Waktu itu ngaji di Pondok Bode di pesantren Bode itu Cirebon. Gue di Cirebon. Mungkin udah cukup sekian biar nggak penasaran juga teman-teman, soalnya kalau tanya-tanya kayak gimana enaknya sih di majelis kayak gimana sampai saya betah. Kan pernah saya sebulan tuh ya. Iya, sebulan doang masih zaman-zaman tidur di kamar gitu. Tapi kan sekarang alhamdulillah udah ada kamar atas buat tamu yang mau nginep ya. Dan sekarang haram di kamar. Udah punya istri. Haram di kamarnya. Udah haram di kamar. Mungkin cukup sekian ya informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.